Guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Umi Channel. Video kali ini ya segmennya berbeda dari yang kemarin ya. Kemarin masak-masak, sekarang lain lagi ya, diseling-seling guys biar nggak bosan gitu ya. Nah di sini saya mau berbagi informasi atau berbagi ilmu ya, apa saja yang wajib diketahui oleh orang asing ketika tinggal di Taiwan. Mau tahu selengkapnya? Ikutin terus ya. Oke, di Taiwan ini banyak sekali ya orang-orang Indonesia yang bekerja ke Taiwan ya, terutama menjaga para lansia, dan juga ada juga yang di sini yang sekolah, kuliah gitu ya. Ada juga yang berwisatawan ya. Nah, di sini apa saja yang perlu diketahui oleh orang-orang asing seperti kita ya, tenaga kerja asing ataupun orang-orang yang di luar sana yang pekerjaannya di sini sekolah atau kuliah ya, ataupun yang liburan. Perlu diperhatikan kebiasaan orang Taiwan ya. Apa saja itu? Diantaranya kurang lebih di sini saya mau ngasih tahu kurang lebihnya 6 peraturan ya, atau 7 lah ya. Nah, langsung saja ya. Yang pertama adalah dimana ya kalau orang Taiwan itu kan ada pembuangan sampah ya. Pembuangan sampah itu harus ada pemisahan ya. Maksudnya pemisahan apa? Lesevenle ya. Lesevenle itu adalah pemisahan sampah yang dimana ada tiga cara, yaitu apa? Si Yun Hueso. Nah, terus ada lagi panlese, dan juga ada lagi cuing. Nah, cui itu adalah sisa makanan yang bisa dikasih ke peternakan yang kayak misalkan babi, terus atau maksudnya peternakan yang makan makanan kayak gitulah ya. Nah, terus ada juga apa namanya itu, si hueso, yang bisa dibikin daur ulang ya, atau daun ulang yang bisa dibikin apa kayak plastik apa itu ya, itu yang termasuk kotak makanan, terus botol apa, bekas botol minuman, terus bekas kan di Taiwan juga kan ada yang kayak kertas tapi berbentuk tempat minuman gitu ya. Pokoknya yang itu ya. Terus ada lagi yang ipanlese ya. Ipanlese itu yang tidak bisa didaur ulang ya. Ya misalnya kayak yang pokoknya yang nggak bisa didaur ulang ya, kayak misal kayu atau apa-apa gitu ya. Nah, yang keempat adalah dokumen penting ya, dimana dokumen penting para asing, para turis ataupun kita seorang migran itu ada dua ya, yaitu paspor dan juga KTP tinggal sementara di negeri ini ya. Nah, dua dokumen itu adalah penting bagi kita yang sementara tinggal di Taiwan seperti saya ini ya. Dua dokumen itu bisa untuk ngepan atau pengajuan kartu kesehatan, terus untuk membuka rekening, terus untuk pengajuan atau pembukaan kartu-kartu telepon atau kartu-kartu lainnya ya gitu. Pokoknya dua dokumen itu adalah sangat penting bagi kita ya, para orang migran atau orang asing yang berada di negeri Taiwan ini. Makanya dua dokumen itu kita harus punya gitu ya. Oke, yang kelima adalah kartu kesehatan ya. Kartu kesehatan atau yang biasa dinamakan di sini Cempauka ya. Kita semua yang berada di Taiwan itu seluruhnya harus mempunyai kartu kesehatan ya teman-teman. Karena kartu kesehatan itu sangat berguna bagi kita di kalanya kalau kita misalkan ada keluhan sakit atau pengen suntik atau pengen vaksin juga ya. Nah, di sini kalau kita misalkan
ke dokter ada kartu kesehatan itu biayanya cukup murah ya teman-teman. Kurang lebih ya 150 ke atas ya. Tapi kalau nggak punya kartu kesehatan, ya udah kemungkinan di atas 500 ya. Itu kebiasaan kebanyakan orang-orang yang kosongan atau orang-orang ilegal yang nggak mempunyai dokumen atau kaburan gitu ya guys. Jadi ya kalau misalkan mbak-mbaknya yang mau kabur itu sayang ya, sayang sekali karena kesehatan kita nggak dijamin ya. Maksudnya apa, untuk kita pergi ke dokter saja itu mahal ya kalau buat kaburan. Jadi Cempoka itu atau kartu kesehatan itu sangatlah penting bagi kita ya teman-teman. Oke, terus yang keenam adalah peraturan dalam menaiki kendaraan, misalnya kereta api, minibus, taksi, ataupun itu sepeda ontel. Itu ada peraturan tersendiri ya teman-teman, dimana kalau kita di Taiwan itu mau naik kendaraan, misal kereta api atau bus apa itu harus kita pakai kartu kartu apa, Yoyoka ya. Nah kurang lebih seperti ini ya, ini Yoyoka yang biasa ya, ada juga yang Yoyoka gambarnya merah merah, pokoknya macam-macam Yoyoka ya. Di sini aku punya dua, yang satu kayak gini, yang satu kayak gini. Tapi ini sudah nggak ada isinya ya. Ini adalah kartu Yoyoka, dimana dulu aku menjaga pasien setiap harinya pergi, terus dia beli Yoyoka buat aku, terus dia yang isi. Nah ini aku beli sendiri 100 NT ya. Ini Yoyoka ada di 7-Eleven, harganya 100 NT ya teman-teman, sangat murah ya. Jadi kita kalau di Taiwan itu wajib mempunyai kartu ini ya, kartu dimana kita bisa naik kendaraan umum. Kalau misalkan kita nggak punya kartu ini, bisa aja pakai uang koin ya. Kurang lebih kalau misalkan kalau bus ya kurang lebih 1.500, kalau kereta api kurang lebih 30 atau 25 ya. Nah terus kalau sepeda ontel itu ya kurang lebih 40 per jamnya ya teman-teman. Nah, ada peraturan sendiri ketika semua orang mau menaiki kereta api cepat ya, kereta api listrik itu yang biasa disebut dengan J-in itu ya. Itu peraturannya sangat ketat ya teman-teman, dimana kalau di dalam kereta itu tidak boleh ada orang makan sedikit pun, ataupun itu minum air nggak boleh. Kalau misalkan sampai ketahuan, nanti ada denda kurang lebih 6.000 NT ya teman-teman. Jadi waspada buat para pemula ya yang belum tahu, ini ya simak video ini, dilarang makan atau minum di dalam kereta nggih. Nah untuk sepeda ontel atau sepeda ontel itu ya, sepeda ontel itu 1 jamnya kurang lebih 40 NT ya teman-teman. Jadi kalau melebihi 40 NT itu sudah ada bayar lagi ya. Nah di sini ingat teman-teman harus ingat ya, ketika kita minjem sepeda ontel yang U-Bike itu ya, kita harus wajib mengembalikan ya. Tidak boleh kalau misalkan kita sudah pakai terus kita nggak mau mengembalikan di mana tempat kita mengambil itu, terus kamu mau sembarang naruhnya, itu sudah kamu udah kena denda ya. Dimana dari waktu kamu pinjam, misalkan sekarang pinjam, besok kamu nggak kembalikan, tapi kamu ditaruh di tempat lain, itu setiap jamnya sudah kehitung denda ya teman-teman. Jadi buat teman-teman, misalkan kalian ya pinjam sepeda U-Bike itu, seharusnya kalau misalkan sudah tidak dipakai lagi harus dikembalikan di mana kalian mengambil, atau dikembalikan ke tempat-tempat di mana U-Bike itu tersedia. Jadi itu buat keamanan ya, supaya kita tidak terkena pajak oleh U-Bike itu ya teman-teman. Nah, terus yang ketujuh, ada kebiasaan orang Taiwan, dimana kalau orang Taiwan itu selalu mengucapkan kata puhaise. Nah, yang artinya apa? Saya minta maaf, maafkan saya. Misalnya kalau dalam satu kata, misalnya saya contohkan satu kalimat ya, kita mau pergi ke stasiun, tapi
tapi kita nggak tahu di mana tempatnya ya. Terus kita tanya ke orang, misalnya begini, Bu Ais, 我要到捷运站，请问往哪里走? Nah, itu udah berkatan, maaf saya mau numpang tanya, saya mau ke stasiun, bagaimana arah jalannya gitu. Jadi semua kata Bu Ais itu sangat-sangatlah apa ya, sangat-sangatlah penting di sini ya, karena itu adalah kata kalimat-kalimat yang sangat sopan ketika kita mau bertanya ataupun kita tidak sengaja melakukan kesalahan ketika kita di perjalanan. Misalkan kalau kita di perjalanan gitu ya, kita nggak sengaja menabrak orang ya, oh bu Ais, bu Xiaoxin pentau nih. Nah, itu adalah kata-kata Bu Ais ya guys. Nah, ada lagi ya, kalau Taiwan itu kan dominannya kan kalau misalkan hari ada kayak gempa, angin topan atau apa ya. Di situ kalau ada angin topan, mau ada angin topan atau gempa, setiap ada kejadian itu pasti HP kita ada tandanya ya. Ada bunyi dinding-dinding kayak SMS gitu. Jadi kita harus waspada dan harus mengecek kalau misalkan ada SMS dari pemerintah Taiwan. Siapa tahu itu adalah pemberitahuan kalau nanti ada terjadinya suatu gempa atau angin topan ya teman-teman. Nah, di sini bagaimana cara menghadapi angin topan ya? Maksudnya apa saja yang disiapkan kalau misalkan mau ada angin topan atau ya sejenis kayak gempa gitu ya. Nah, satu, kita harus persiapkan makanan buat besok ya. Buat besok, misalkan angin topannya besok, hari ini kita harus persiapkan makanan apa saja yang sudah habis di rumah kita beli sekarang, jadi besok nggak perlu keluar ya. Nah, terus kayak apa, pokoknya bahan makanan yang di dapur atau apa gitu, pokoknya harus dibeli sebelum datangnya hari angin topan itu ya, jadi kita aman stoknya ya teman-teman. Yang penting dikala ada angin topan besoknya atau kapannya, yang penting kita itu wajib diharuskan tidak boleh keluar. Itu buat melindungi atau buat kita aman saja ya teman-teman. Jadi pemerintah Taiwan itu sangat-sangat disiplin ya, disiplin terus memenuhi peraturan pemerintah ya. Misalkan pemerintah Taiwan melarang ini, ada peraturan ini, mereka senantiasa sangat-sangat mematuhi ya. Beda kalau di Indonesia. Kalau di Indonesia itu kadang ada yang gimana, ada yang setuju, ada yang enggak. Kalau di Taiwan itu satu setuju, semuanya setuju ya teman-teman. Jadi bagusnya di Taiwan itu orangnya sangat tertib, terus sangat disiplin, dan juga sangat gimana ya, pokoknya disiplin lah sama peraturan pemerintah Taiwan ini ya. Nah, itu tadi ya beberapa peraturan yang wajib harus kita ketahui, kita sebagai warga asing yang sementara tinggal di Taiwan harus mengetahui 7 tadi ya, kurang lebih ya 7 atau 6 ya, lupa saya ya. Itu adalah dimana setiap pemerintah Taiwan itu mengasih peraturan yang ditetapkan di negara Taiwan ini, kita harus mematuhinya ya teman-teman. Oke, semoga video kali ini bermanfaat ya buat mbak-mbaknya TKI, terutama pemula ini ya, yang paling belum tahu ya, belum tahu kebiasaan orang Taiwan seperti apa ya. Tapi kalau buat yang senior-senior, saya yakin sudah pintar. Ini khusus buat yang pemula ya teman-teman. Semoga video kali ini bermanfaat, berguna. Dan apabila kalian suka dengan video ini, tolong di like, share, komen, dan subscribe. Dan oke, sekian dulu video kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.